Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barkah Sawah Baru dalam sebuah kajian membaca risalah yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sarana-sarana yang bermanfaat untuk kehidupan yang bahagia. Yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada sarana yang kelima, betul? Betul ya. Dan sekarang kita membahas sarana yang keenam. Sarana yang keenam. Ada bukunya, silahkan dicek, dilihat dulu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sarana yang keenam, yaitu di sini penulis dalam buku bahasa Arabnya menyebutkan penulis berkata, wa kadzalika at-tahaddutsu bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Fa inna ma'rifataha wat tahadduts biha
yadfa'ullahu bihil hamma wal ghamma wa yahuthul 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'u al-maratibi wa a'laha. Yang artinya yang keenam, sering menyebut nikmat-nikmat Allah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Mengenal nikmat-nikmat Allah dan selalu menyebutnya merupakan salah satu faktor yang dapat mengusir keresahan dan kesedihan, mendorong seorang hamba untuk bersyukur, yang hal itu merupakan derajat syukur yang paling tinggi. Kemudian penulis mengatakan, hatta walau kana al-'abdu fi halati faqr aw marad أو غيرهما من أنواع البلايا فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وما بين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. Yang artinya, walaupun ia tertimpa kefakiran, sakit, atau musibah lainnya, karena jika dia bandingkan antara nikmat Allah kepadanya yang tidak terhitung baik kuantitas ataupun kualitasnya dengan apa yang dideritanya dari berbagai macam kesulitan, niscaya kesulitan tersebut tidak seberapa jika dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata lagi, balil makruhu wal masaibu idza batalallahu bihal 'abda wa adda fiha wadhifat as-sabri war ridha wat taslimi hanat wata'atuha wa khaffat mu'natuha wa kana ta'milul 'abdi li ajriha wa thawabiha wa ta'abbudu lillahi bil qiyami bi wadhifatis sabri war ridha yad'u al asya'a al murrata hulwatan wa tansihi halawatu ajriha wa mirarata sabriha wa tunsihi halawatu ajriha mirarata sabriha. Nah, kemudian penulis berkata, yang artinya justru kesulitan dan musibah yang dihadapi seorang hamba, lalu ia menghadapinya dengan kesabaran, ridha, dan menerima, niscaya akan berkurang tekanannya, ringan bebannya dan harapannya. Hanyalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah kepada Allah dengan bersikap ridha, sabar akan menjadikan sesuatu yang pahit menjadi manis, sehingga manisnya pahala akan melupakan pahitnya kesabaran. Ini yang disebutkan oleh penulis di dalam poin yang keenam. Kita akan jelaskan perkara ini pelan-pelan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, dan demikian pula mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak, yang lahiriah ataupun yang di dalam kalbu kita. Maka mengingat-ingat nikmat Allah tersebut dan sering-sering menceritakan nikmat-nikmat tersebut di dalam diri bisa membuat kita bahagia. Dan saya di awal kajian ini mengatakan, bahagia pengertiannya adalah adamul hammi wal gham. Tidak resah, tidak gelisah. Itulah bahagia. Salah satu kiat agar dan sarana agar seseorang bahagia, hendaknya dia mengingat-ingat nikmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dulu dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Wad-Duha. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka hadis, ceritakan. Di sini ada dua, kita mengingat-ingat di dalam diri kita, atau yang kedua, kita menceritakan kepada orang lain yang amanah dan dia tidak hasad dengan apa yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena kullu ni'matin mahsud. Para ulama mengatakan begini. Setiap nikmat pasti dihasati. Setiap nikmat pasti dihasati. Jadi jangan sembarang cerita kepada orang. Jadi kata-kata fahaddits di dalam ayat tadi, ceritakanlah, itu ada dua maknanya. Ceritakan di dalam diri kita, kemudian ingat-ingat selalu nikmat tersebut, dan ingat si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, akhirnya kita mencintai pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menceritakan yang kita dapat dari nikmat-nikmat Allah kepada orang lain, tapi dengan syarat tidak semua orang kita ceritakan, karena kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang mendapatkan nikmat pasti ada yang hasad. Pasti ada yang hasad. Ada pepatah, ada perkataan bijak orang Arab, ma khala jasadun min hasadin. Ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad tubuh seorang pun kecuali ada hasad di dalamnya. Semua ada di kita, kecuali ada hasad di dalamnya. Fa walakinnal karima yukhfi. Tapi orang yang berakhlak mulia dia menyembunyikannya. Wallaima yubdi. Sedangkan orang yang berakhlak buruk maka dia akan menampakkannya. Makanya hati-hati kalau cerita kebaikan. Nah, ini dalil untuk perkara keenam ini. Mengingat-ingat nikmat Allah. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Washkur li wa la takfurun. Yang artinya, dan bersyukurlah untukku, dan janganlah engkau kufur, dan janganlah kalian kufur. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita agar sering-sering mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, sebagaimana sudah saya katakan tadi, jangan sampai jika kita ceritakan nikmat tersebut kepada orang lain ini tidak bisa menjaga qalbunya. Akhirnya dia hasad. Atau kita saat bercerita penuh dengan kesombongan atas pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini patut diperhatikan juga, yang paling harus kita pahami juga dalam perihal ini adalah yaitu mahiyatun ni'mah. Apa itu nikmat? Karena kadang-kadang sebagian orang tidak paham apa itu nikmat, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Artinya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah itu sangat banyak. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim,
wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian perlukan, yang kalian minta. Bahkan apa yang kita tidak minta, Allah kasih. Itu nikmat. Jadi saya ingin menegaskan bahwa mengenal nikmat juga harus bagi seseorang yang ingin bahagia. Karena sebagian orang menganggap nikmat tersebut hanya emas, perak, harta, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah ruah, emas kilauan dan kiloan, perak juga demikian. Kalau sudah dapat demikian, maka berarti dia menganggap dia dapat nikmat. Sedangkan kesehatan, kemudian kelapangan hati, tidak resah hati, kemudian keimanan, dia tidak anggap sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting. Di dalam poin ke-6 ini mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan, yaitu mengenal apa itu nikmat sebenarnya. Apa itu nikmat? Perhatikan penafsiran ulama salaf terhadap ayat yang saya sebutkan tadi. Dan Allah memberikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hayya'a lakum kullama tahtajuna ilaihi fi jami'i ahwalikum mimma tas'alunahu bihalikum wa qalikum. Artinya, Allah menyediakan bagi kalian apa saja yang kalian butuhkan. Allah sediakan. Kalian ingin makan, Allah sediakan tangan. Tangannya Allah bentuk sedemikian rupa agar bisa makan menggunakan tangan tersebut. Ini contoh. Di dalam seluruh keadaan kalian, dari apa yang kalian minta. Cuma menarik di sini. Dari apa yang kalian minta, baik melalui lisan kalian atau keadaan kalian. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang kita perlukan, yang kita tidak minta kepada Allah, Allah kasih. Lihat. Ini perhatikan yang sering-sering ngeluh. Ada perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita melalui lisan-lisan kita. Ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, saya minta anak. Ya Allah, saya minta ketenangan hidup. Ya Allah, saya minta ini. Tetapi ada perkara-perkara yang kalian tidak minta, kita tidak minta, tapi keadaan kita memerlukan itu, Allah kasih. Indah kan cara berpikirnya? Makanya kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu. Allah akan memberikan apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta. Jadi memahami apa itu nikmat itu penting untuk melaksanakan poin ke-6 ini. Mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita bahagia, tidak resah, tidak gelisah. Mengenal apa itu nikmat, itu membuat kita akhirnya tahu bagaimana cara mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bukan hanya harta, benda, tetapi nikmat keimanan, nikmat cinta kepada ketaatan, lezat saat taat, lezat saat berdoa, lezat saat penuh perjuangan mengurus orang tua, lezat saat penuh perjuangan taat kepada suami, lezat saat penuh perjuangan bersabar dengan kekurangan istri. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat akhirnya kita tidak resah, tidak gelisah, bahagia. Jadi mengenal nikmat bukan hanya sekedar harta benda.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah saya sebutkan apa itu nikmat. Bukan hanya sekedar harta benda, tetapi juga nikmat-nikmat lain, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi di dalam kalbu. Itu nikmat Allah, dan ketika kita mengenal nikmat tersebut, maka niscaya kita akan bahagia. Kemudian yang patut diperhatikan adalah yang kita kenal dari nikmat bukan nikmat yang ada pada orang lain, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lihat nikmat orang lain membuat kita hasad. Jangan lihat nikmat orang lain membuat kita hasad. Ya, lihatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran sebagai isyarat agar melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Baik secara nikmat lahiriah atau nikmat yang ada kita rasakan di dalam kalbu sanubari kita. Lahiriah misalkan, satu butir nasi. Ya, satu butir nasi. Itu nikmat Allah yang akhirnya ada di hadapan kita dan bisa kita konsumsi setelah melalui beberapa fase yang begitu banyak. Ditanam bibitnya, disiram, kemudian jadi tumbuhan, kemudian padi, kemudian dipanen, kemudian jadi gabah, kemudian jadi beras, sampai ke kita. Setelah sampai ke kita, kita masak lagi, masaknya dengan air, ada masak dengan minyak, ada dicampur daging, ada dicampur ayam. Makanya para ulama mengatakan, satu nikmat Allah itu di dalamnya ribuan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita syukuri. Itu kita ingat-ingat sehingga kita benar-benar hilang rasa resah dan rasa gelisahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang dilihat nikmat yang kita rasakan, bukan nikmat yang ada pada orang lain. Karena melihat nikmat orang lain yang ada adalah hasad, iri, dengki, ingin nikmat orang lain tersebut hilang dari dirinya. Apalagi di zaman kita media sosial ini, saya sering mengatakan, orang di zaman sekarang ketika melihat kebaikan, dia resah gelisah. Kenapa saya hidupnya tidak sebaik dia? Tetapi ketika melihat kesulitan di media sosial, dia resah. Kenapa? Jangan-jangan nanti saya akan seperti dia. Jadi dua-duanya membuat dia tidak tenang. Lihat orang bahagia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan harmonisnya, romantisnya, dia sedih. Kenapa saya tidak sebahagia orang itu? Lihat orang kesulitan, penuh penyakit, penuh kekurangan harta, penuh kekurangan nyawa, orang-orang yang dicintai diwafatkan, dia juga sedih, resah, gelisah. Jangan-jangan saya juga akan seperti dia. Jadi dua-duanya membuat orang akhirnya insecure, was-was, mudah sekali bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hasil pendidikan zaman media sosial. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan beliau menarik di sini, wa yahutsul 'abda 'ala syukr alladhi huwa arfa'u al-maratibi wa a'laha, yang artinya setelah seseorang melihat nikmat-nikmat Allah, maka akhirnya itu memotivasi hamba untuk bersyukur.
Disinilah rahasia kenapa mengingat-ingat nikmat Allah, mengenal nikmat Allah, akhirnya kita bisa bersyukur. Akhirnya kita bisa bahagia. Kenapa? Karena dengan mengingat nikmat tersebut, akhirnya seseorang bisa bersyukur. Dengan bersyukur dia bahagia. Kenapa? Karena bersyukur termasuk daripada amal saleh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di sebab yang pertama, salah satu kiat bahagia, tidak resah, tidak gelisah adalah beramal saleh yang digandengkan dengan keimanan, dan syukur termasuk amal saleh. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, bahagia dari seluruh sisinya. Ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi itu rahasianya. Kenapa poin ke-6, mengingat-ingat nikmat Allah dengan definisi nikmat Allah yang sudah kita jelaskan tadi. Itu membuat orang bahagia karena di balik mengingat nikmat Allah ada kesyukuran, dan kesyukuran termasuk amal saleh yang membuat seseorang akhirnya bisa bahagia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengupas kenapa syukur bisa membuat orang bahagia, tidak resah, tidak gelisah. Ini poin lain ya, tapi masih dalam poin ini. Kenapa syukur bisa membuat orang bahagia, tidak resah, tidak gelisah? Saya sudah mengulang-ulang, pengertian bahagia adalah adamul hazan, adamul ham wal gham, tidak sedih, tidak resah, tidak gelisah. Itu bahagia. Nah, antum kira-kira bahagia semua enggak nih? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kupas sekarang. Dengan bersyukur seseorang bahagia karena ketika dia bersyukur berarti dia banyak mengingat nikmat Allah dibandingkan kesulitan yang Allah berikan, dan itu membuat seseorang bahagia. Ya, membuat seseorang bahagia. Dengan bersyukur dia banyak mengingat nikmat Allah dibandingkan mengingat ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah berikan kepada dia. Itu satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli", bersyukurlah kepadaku. Itu perintah dari Allah untuk bersyukur. Kenapa Allah memerintahkan untuk bersyukur? Pasti di dalamnya jika seorang hamba melaksanakan itu dia akan bahagia. Karena konsepnya begitu. Apa yang diperintahkan jika dikerjakan maka mendatangkan keuntungan. Apa yang dilarang jika dijauhi pasti mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya, apa yang diperintahkan dilalaikan, apa yang dilarang dilanggar, pasti mendatangkan musibah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada ganjaran dari kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Ini yang membuat kita bahagia. Orang bersyukur itu bahagia. Kenapa? Karena dia sedang mengingat nikmat Allah. Karena saya pernah mengatakan syukur itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama, ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat Allah. Tidak akan pernah seseorang bersyukur tanpa mengerjakan tahapan yang pertama ini, mengenal nikmat Allah. Tahapan yang kedua, ma'rifatul mun'im, mengenal sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga, mahabbatul mun'im,
mencintai pemberi nikmat. Tahapan yang keempat, istikhdamun ni'mah fi ta'atil mun'im. Mengerjakan dengan nikmat tersebut untuk taat kepada sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahasia dia akhirnya bahagia. Baik, yang kedua, kenapa syukur bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Sebagaimana ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Ini membuat bahagia dengan bersyukur. Walau nikmat yang didapat kurang mungkin dari cukup, ya sebenarnya cukup saja. Cuma kadang-kadang hawa nafsu kita mengatakan ini kurang. Walaupun menurut kita kurang dari cukup, maka dengan bersyukur tersebut Allah akan tambahkan. Makanya para ulama mengatakan qayyidun ni'mata bisyukur. Syukur itu penjaga nikmat. Kapan seseorang tidak bersyukur, hilang nikmat dari dirinya. Kapan seseorang tidak bersyukur, hilang nikmat dari dirinya dan tidak akan ditambah. Jangankan ditambah, ditetapkan saja akan tidak ada untuk dirinya. Nah, yang ketiga, kenapa syukur membuat orang bahagia? Karena berarti dia terlepas dari tujuan utama syaitan mengganggu manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah menceritakan janji iblis kepada manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, sungguh aku akan ganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Berarti salah satu target operasi iblis membuat manusia tidak pandai bersyukur. Maka orang yang bersyukur bahagia, berarti dia terlepas dari target operasi iblis. Sedikit menyimpang, apa yang dimaksud iblis mengganggu dari depan? Yaitu diindahkan, dilupakan nikmat akhirat. Yang ada dalam benaknya adalah dunia, sukses dunia, dilupakan nikmat akhirat. Yang kedua, diganggu dari belakang, maksudnya adalah diindahkan dunia. Padahal dia sudah menjauh dengan dunia. Semakin hari dia berjalan, dia sebenarnya sedang menuju Allah untuk masuk ke dalam kehidupan akhirat. Dia sedang menjauh dari kehidupan dunia. Sedikit menyinggung tentang wafatnya Al-Ustaz Al-Fadhil Aun Ar-Rafiq hafizahullah rahimahullah ta'ala. Ketika kita mendengar itu kita sedih. Tetapi kesedihan itu membuat kita harus beramal. Beramal apa saja yang kita bisa lakukan sebagai bekal untuk kelak berhadapan dengan Allah. Karena finish kita kematian. Nih saya pesan nih kepada bapak ibu, saudara-saudari, suami istri yang selalu bertengkar. Ingat, kamu nanti mati nggak dibawa apa-apa. Rukunlah. Ngapain bertengkar? Mati nggak bawa apa-apa kecuali amal salehmu. Ridha suami adalah surganya istri. Kemudian kebaikan suami terhadap istri adalah surganya suami. Kebaikan suami terhadap istri adalah surganya suami. Itu saja yang akan dibawa kelak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke permasalahan tadi,
Syaitan mengganggu dari belakang. Maksudnya adalah, silakan cek dalam tafsir Imam Katsir yang saya sebutkan ini. Maksudnya adalah diindahkan kehidupan dunia. Tadi dilupakan akhirat, diindahkan kehidupan dunia. Maksudnya diganggu dari kanan, diberikan syubhat yang mengganggu keimanan, merusak kalbu. Diganggu dari kiri, diindahkan maksiat. Maka Bapak Ibu kembali ke permasalahan tadi yang ketiga, orang yang bersyukur sebab dia bahagia. Kenapa? Dia terlepas dari target operasi iblis. Iblis membuat orang tidak pandai bersyukur. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa bersyukur seseorang akhirnya bahagia? Karena dia akan mendapatkan sifat qanaah dengan syukurnya tersebut. Dengan syukur tersebut dia akan mendapatkan qanaah. Qanaah apa pengertiannya? Ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Itu qanaah. Dengan begitu dia akan bahagia. Jadi hasil dari syukur tersebut membuat bahagia. Kenapa? Karena dengan syukur dia akan puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Irda bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan pemberian Allah, kamu akan menjadi manusia paling bahagia. Paling bahagia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, walaupun seorang hamba dalam keadaan sulit, kemiskinan, penyakit, dan selain-lainnya dari musibah-musibah, maka apabila, nih perhatikan, dia bandingkan antara nikmat Allah dengan musibah yang dia dapatkan, niscaya dia akan mendapati nikmat Allah lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan. Dengan begitu dia tetap bahagia. Oh iya, istri saya meninggal, tapi masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada saya. Oh iya, anak saya meninggal, tetapi tidak semua anak saya meninggal. Di sana ada orang tua yang meninggal anaknya lebih banyak daripada saya. Bahkan para ulama mengatakan begini, jika engkau sedang dalam musibah, maka kembalikanlah musibahmu tersebut, bandingkan dengan musibah yang didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada sama nilainya, besarnya dengan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangkan, musibah ditinggal orang, mati orang tua. Apa kurangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kurangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendapati musibah ditinggal mati oleh orang tua? Beliau adalah seorang anak yatim yang sempurna. Anak yatim yang sempurna. Meninggal bapaknya dan beliau belum lahir. Itu disebut dalam bahasa Arab al-yutmul kamil. Kemudian beliau meninggal ibunya dalam keadaan belum baligh. Kurang apa lagi? Kemudian beliau ditinggal mati oleh anaknya. 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Kurang apa lagi? Semua kesulitan-kesulitan hidup beliau rasakan. Beliau pernah diboikot oleh orang-orang Quraisy. Semua kesulitan hidup. Maka bersyukur, maka apabila seseorang membanding-bandingkan nikmat Allah dengan musibah yang dia dapat, maka niscaya nikmat Allah akan lebih besar daripada musibah yang dia dapat. Dengan begitu dia akan lebih tenang. Apalagi nikmat orang lain.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfal minkum." Lihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Ya. Saya beri contoh ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, "Oh, saya kan sakit Ustaz." Taib, sakit yang mana? Tangan. Satu. Oke. Masih ada tubuh yang lain sakit? Enggak, Ustaz, cuma tangan doang. Berarti nikmat Allah masih banyak padamu. Ada orang mengadu kepada, kalau tidak salah, Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham mengadu kemiskinan, mengadu kesempitan hidup, kesulitan hidup. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Kebanyakan mengeluh di hadapan makhluk. Padahal Allah lebih pengasih daripada makhluk-makhluk yang tidak pernah mengasihi. Itu yang terjadi zaman sekarang. Tahu kalau seandainya kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, saya ingin cerita tadi, ada orang mengadu kepada Ibrahim ibn Adham tentang kesulitan hidupnya. Kemudian kata Ibrahim, begini, saya lihat kamu memiliki mata. Bagaimana kalau seandainya dua matamu itu saya beli dengan sekian ribu dinar? Maka kata si fulan yang punya mata, "Oh jangan, ini mata tidak bisa dibeli." Taib. Kalau begitu saya beli tangan. Bagaimana saya beli tanganmu dengan sekian ribu dinar? Oh jangan, saya tidak bisa beraktivitas kalau tanpa tangan. Kalau begitu saya beli kaki. Oh jangan, saya mau berjalan dengan kaki saya, tidak bisa dibeli dengan kaki ini. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, "Ara'in anna indaka mi'in uluf dananir." Aku melihat engkau memiliki jutaan dinar. Wa tashkul hajah. Lalu kemudian setelah itu kamu mengeluh. Kamu sebenarnya sedang memiliki nikmat yang banyak, tetapi kenapa mengeluh? Paham maksudnya ceritanya? Nah, itulah yang saya katakan tadi di awal, harus benar-benar mengenal hakikat nikmat. Karena sebagian orang mengenal nikmat itu hanya harta benda, tinggi jabatan, ya, pendidikan mentereng. Nah, kadang-kadang sebagian orang mengatakan sudah sukses. Misalkan seorang ibu nelfon temannya, "Assalamualaikum jeng. Alhamdulillah anak saya sudah jadi wong. Sudah jadi orang. Berarti sebelumnya belum jadi orang." Oh kenapa? Sudah jadi orang. Alhamdulillah sudah diterima di ini perusahaan ini. Jadi standarisasi jadi manusia agak kurang sepakat. Ada sebagian lembaga pendidikan Islam yang mengusung dakwah sunnah mengatakan selamat atas diterimanya santri kami di perusahaan ini. Perusahaan minyak ini, perusahaan batu bara ini. Dunia banget. Ya. Apakah itu yang dijadikan promo untuk biar masuk kepada sekolahan dia? Enggak ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang berkeluh kesah dengan apa yang dia hadapi di hadapan makhluk-makhluk Allah. Apalagi di hadapan orang banyak, kemudian disorot kamera, masuk media. Subhanallah. Dan ini saya nasihatkan, mudah-mudahan saya terhubung dengan pendakwah tersebut. Saya nasihatkan karena Allah, Ustaz, hentikan itu acara. Tidak boleh untuk berkeluh kesah di hadapan orang. Seorang suami pernah berkata, "Saya ngaku di sini di semua jamaah." Ustaznya ada. Ngaku di sini semua jamaah. Saya pernah berselingkuh, pernah berzina. Nggak boleh itu. Cara berdakwah seperti itu tidak boleh.
Ya, yang sudah melakukan perbuatan zina, berselingkuh, tutupi dosamu. Sebagaimana Allah telah menutupi dosamu. Bukankah nanti di hari kiamat Allah mendekat kepada seorang hamba, thumma yadh'u kanafahu alaih. Kemudian Allah menutupi seorang hamba tersebut, hanya ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Ini dosamu? Kenal?" "Na'am, iya wahai Rabbku. Ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu." Sampai hatta idza ra'a nafsahu annahu halak. Sampai dia mengira bahwa saya binasa nih. Karena dosa saya semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi walau satu pun. Lalu Allah berfirman apa? Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yaum. Aku di dunia kututupi dosamu tersebut. Allah saja nutupi, jangan diceritakan sama orang lain, enggak boleh para ikhwah. Bahkan suami mengatakan, saya mengaku di hadapan Ustadz, di hadapan jamaah sekalian, dan saya istri juga saya hadir di sini, bahwa saya pernah berzina, saya pernah berselingkuh, saya pernah melakukan kesalahan besar. Nggak boleh para ikhwan, nggak boleh itu. Habis itu masuk TV, masuk media sosial, tersebar satu dunia. Itu menceritakan naib. Seorang istri juga demikian, nggak boleh cerita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaib wa hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizat, yang menjaga rahasia, rahasia keluarga. Tidak boleh dibongkar aib keluarga, kecuali untuk memberi fatwa, minta fatwa, itu pun tidak di hadapan khalayak ramai. Nggak boleh para ikhwan. Tidak boleh para ikhwan. Dan ini harus dinasihati para jamaah kalau bertanya, "Ustadz, saya punya istri begini-begini." Jangan. "Ustadz, bagaimana kalau seandainya seorang suami mempunyai istri?" Jadikan siapa saja. Tidak mesti harus menceritakan tentang dirinya. Tak boleh para ikhwan. Lalu nanti yang mendengar kisahnya nangis berjamaah. Nggak boleh para ikhwan. Saya bahasa begini agak tinggi intonasinya, bukan marah kepada acara tersebut. Enggak. Tetapi tidak boleh seperti itu. Ini nasihat. Nggak boleh para ikhwan. Dan harus ada yang menasehati. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Siapa yang ingin untuk mencari solusi atas permasalahan keluarganya, maka berduaan suami istri menghadap ke ustadz. Tidak perlu untuk disebarkan di media sosial. Di situ ada berbagai macam pelanggaran. Pertama, mengeluh kesah di hadapan makhluk. Yang kedua, membongkar aib keluarga. Yang ketiga, kadang merendahkan istri atau merendahkan suami. Tidak boleh itu para ikhwah, tidak boleh. Masuk ke dalam perkara itu. Itu yang membuat akhirnya semakin resah akhirnya. Semakin resah. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Sebagian orang walaupun tertimpa musibah, maka ingat-ingatlah nikmat Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih besar dari musibah yang dia dapatkan. Bagaimanapun, pasti nikmat Allah lebih besar dari musibah yang dia dapatkan. Apapun itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di paragraf yang selanjutnya penulis berkata, dengan mengingat nikmat Allah tersebut, akhirnya kalau kita dapat musibah, maka kita bisa bersabar. Di sini nih. Kenapa mengingat nikmat mendatangkan kebahagiaan? Kapan kita mengingat nikmat Allah, kemudian kita dapat musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita bisa bersabar. Dan jangan pernah remehkan sabar. Orang kalau bersabar pasti bahagia. Yang paling utama dari
Kenapa bersabar mendatangkan kebahagiaan? Karena orang yang bersabar akan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as. Dan kebersamaan Allah ya, untuk orang yang bersabar, ma'iyah khassah, kebersamaan umum. Kalau antum belajar sifat-sifat Allah di dalam akidah wasitiyah, dan sebenarnya pelajaran akidah wasitiyah itu belajar sifat-sifat Allah demi mengenal nikmat Allah, demi mengenal sifat Allah. Belajar ma'rifat sebenarnya. Tetapi kadang-kadang sebagian orang mempelajari akidah wasitiyah, salah satu tujuannya hanya sekedar membantah ahli kalam. Ini keliru sebenarnya. Salah satu pelajaran akidah yang penting adalah mempelajari akidah wasitiyah. Salah satu pelajaran akidah yang paling penting dalam akidah wasitiyah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin kita lebih mengenal Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah. Jadi sebenarnya mempelajari akidah wasitiyah bukan hanya sekedar untuk membantah kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, bukan. Tapi yang lebih utama dari itu adalah untuk mengenal Allah. Karena kita mengenal sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat Allah adalah ma'iyah. Allah mempunyai kebersamaan. Kebersamaan Allah dibagi menjadi dua. Ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum. Ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Ma'iyah ammah, kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum maksudnya adalah al-ilmu wal ihatah. Allah maha mengetahui hambanya. Allah maha meliputi keadaan hambanya. Ngapain saja, dibungker mana saja hamba tersebut Allah maha tahu. Itu ma'iyah ammah, ma'iyah umum. Nah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah para ulama mengatakan an-nasru wa ta'yid, yaitu pemberian kemenangan, kekuatan oleh Allah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat akhirnya orang mengingat nikmat Allah saat dapat musibah, akhirnya dia bisa bersabar, akhirnya dia bahagia. Kenapa? Ditolong oleh Allah, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hancur dengan musibah yang dia dapatkan. Tidak hancur dia dengan musibah yang dia dapatkan. Jadi lihat runutan cara berfikirnya. Kiat bahagia adalah mengingat-ingat nikmat Allah. Kenapa? Karena dengan mengingat nikmat Allah, seseorang saat mendapatkan musibah, dia bisa bersabar. Dengan bersabar, akhirnya dia bisa bahagia. Tidak hancur sehancur-hancurnya. Tidak hancur sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena dia masih ada Allah yang menolongnya. Dia masih dibersamai oleh Allah yang memberikan petunjuk kepadanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agung sekali perkataan yang ditulis oleh Fadilat Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan ini, balil makruh wal masaib idza btalallahu bihal 'abda wa adda fiha wadhifat as-sabr war ridha wa taslim hanat wat'atuha. Ketika musibah, ujian berat yang Allah ujikan kepada seorang hamba, lalu si hamba ini menegakkan kewajiban sabar, apalagi sampai kepada ridha. Apa bedanya Ustaz sabar dengan ridha? Mana yang lebih tinggi? Ridha. Sabar itu cukup menahan, tapi hati masih sakit. Sabar itu cukup menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh. Anggota tubuh tidak mukul pipi, tidak merobek baju, tapi hati masih sakit, itu sabar. Tapi kalau ridha, dapat musibah, ujian, dia tersenyum bahkan bersyukur. Alhamdulillah. Sebagaimana perkataan seorang salaf, inni usabtu bi musibah fa ahmadullah 4 marrat. Aku mendapatkan musibah, maka kemudian Allah Subhanahu, aku bersyukur kepada Allah 4 kali. Saat aku dapat musibah, aku bersyukur kepada Allah 4 kali. Yang pertama, ahmaduhu subhanah an
razaqani sabr alaiha. Aku bersyukur kepada Allah saat dapat musibah, Allah beri petunjuk kepadaku agar aku bisa bersabar. Dari sabar itu aku dapat pahala banyak. 1. Ahmaduhu subhanah an waffaqani Allah lil istirja lima arju minas thawabil azim. Aku bersyukur kepada Allah saat dapat musibah karena Allah memberi petunjuk kepadaku agar aku bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan itu aku akan mendapatkan pahala yang besar juga. Yang ketiga, saat aku mendapat musibah, aku bersyukur kepada Allah. Ternyata annal musibah laysat a'zama min hadza. Ternyata besaran kadar musibah cuma segini doang, tidak lebih besar daripada itu. Aku bersyukur atas itu. Yang keempat, aku bersyukur kepada Allah ketika aku dapat musibah karena ternyata musibah itu bukan pada agamaku, bukan pada urusan agama, akidahku. Musibah orang tidak sholat lebih besar dibandingkan seorang istri kehilangan suaminya, seorang orang tua kehilangan anaknya. Makanya ada doa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma la taj'al qabri, Allahumma la taj'alid dunya Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di dalam urusan agama kami. Musibah orang murtad, keresahan terhadap ada enggak sih Tuhan atau enggak, itu lebih besar daripada musibah banjir bandang. Saya kemarin baru mau nulis status, mungkin hari ini saya akan lempar di media sosial, lempar ya bahasanya, subhanallah. Iya. Saya kemarin nulis status ini saya dapatkan dari Fadilat Syekh, maksudnya penjelasannya saya dapatkan pelajarannya dari Fadilat Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, salah satu syekh favorit kita, syekh favorit saya dengan Ustaz Firanda juga, karena penjelasan beliau sangat luar biasa. Coba perhatikan keresahan, ini kan kita berbicara keresahan. Keresahan terbesar bukan sekedar masalah dunia, tetapi ketika hati mulai ragu kepada wujud dan keberadaan Allah, ragu terhadap tauhid, ragu terhadap pokok iman, itu keresahan terbesar. Sebaliknya, ketenangan terbesar bukan ketika semua urusan dunia selesai. Bisa makan, bisa minum, punya sandang, punya pangan, punya papan. Bukan. Tetapi ketika hati kokoh mengenal Allah, mentauhidkannya, dan bersandar hanya kepadanya. Itu ketenangan hakiki, itu kebahagiaan hakiki. Sebagian besar orang standarisasi bahagia hanya dunia, bukan qalbunya. Sebagian besar orang menganggap resah saat dia kehilangan sesuatu dari perkara dunia saja. Bukan keresahan saat dia bingung. Orang-orang ateis itu kan bingung, ada Tuhan gak sih? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keresahan dunia dia pasti hilang. Maksimal kita mati. Selesai. Ya, pasti selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus gak statusnya? Baik. Nanti kita lempar lah. Nah. Lihat. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi konsepnya mengingat nikmat Allah. Kenapa mendatangkan kebahagiaan? Karena dengan mengingat nikmat Allah, dia akan saat dapat musibah dia bisa bersabar. Ternyata nikmat Allah yang Allah berikan lebih banyak dibandingkan musibah yang dia dapatkan. Dari situlah dia bahagia. Ada seorang, mungkin saya pernah ceritakan di sini. Waktu saya masih kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah, ada seorang Arab Saudi datang kepada saya membawa tenaga kerja wanita dari Indonesia.
Ya Ahmad, kata beliau, ini perempuan sudah kami anggap sebagai keluarga. Apa yang kami makan, dia pun memakan makanan yang sama. Apa yang kami minum, kami pakaian, dia pun kami belikan dengan pakaian yang sama, tidak ada bedanya. Sudah kami anggap sebagai keluarga. Kami takut kepada Allah dalam bermuamalah dengan perempuan ini. Cuma tolong beritahu kepada dia. Dia sudah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Mau pingsan. Kerjaannya cuma nangis, nggak mau ngomong. Ini kan ribet nih. Antum kalau dapat istri begitu ribet banget tuh. Dia omongin yang ya, pokoknya susah banget. Kemudian saya bilang, ibu ada apa? Langsung pecah nangisnya. Kenapa harus saya, Ustaz? Kenapa harus saya? Saya bilang, sudah takdirnya, Bu. Langsung dia diam. Iya Ustaz, takdirnya kenapa harus saya? Ya memang takdirnya. Ibu makhluk, Allah sang khaliknya. Sekehendak Allah, Allah mau berbuat. Saya nggak tahu masalahnya apa. Maka kemudian saya tanya, ada apa sebenarnya Bu? Kasihan nih, sudah nganggap ibu sebagai saudara, menjaganya. Ini kalau ibu meninggal ada apa-apa, dia penjara nih Bu urusannya. Karena seorang yang mendatangkan pekerja, dia bertanggung jawab atas pekerjaan, pegawainya. Apalagi di Arab Saudi, urusan nyawa bukan urusan yang hayyin, yang ringan gitu. Nyawa dibayar, nyawa. Maka kemudian beliau mengatakan, Ustaz, suami dan anak saya meninggal tabrakan pada hari yang sama. Saya bilang, itulah takdir Allah. Kan saya sudah bilang itu takdir Allah. Yang kita harus lakukan adalah bersabar. Kemudian saya katakan, itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya ketetapan Allah akan berlaku pada hambanya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa mengelak darinya. Kemudian saya katakan, dan ibu masih muda. Ibu bisa nikah dengan yang lain, dapatkan anak yang lain. Suami yang gak bisa, Ustaz. Kenapa? Untung saya katakan, sama saya aja gitu. Nah. Maka kata beliau, rahim saya sudah diangkat Ustaz. Waktu itu ada penyakit atau apa gitu. Saya gak bisa punya anak lagi. Saya katakan pada saat itu, bersabarlah. Tugas kita sekarang mengerjakan perintah Allah untuk bersabar. Apabila seseorang mendapatkan musibah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bersabar. Doakan suami, kemudian berharap anak yang belum balik tersebut nanti menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Dia yang akan menarik baju orang tuanya ke dalam surga sampai masuk ke dalam surga. Baru agak tenang orang tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati. Kalau orang mengingat-ingat nikmat Allah, kemudian dapat musibah, maka dia akan banyak bersabar. Terakhir saya akan bacakan perkataan dari Imam Al-Qayyim menarik. Man mala'a qalbahu minar ridha bil qadar, mala'a Allahu sadrahu ghinan. Siapa yang mengisi kalbunya dengan keridhaan atas ketetapan Allah, Allah akan isi kalbunya dengan kecukupan, rasa cukup, wa amnan, dan bukan hanya cukup, dan merasa aman. Jadi ini penyakit di zaman generasi Z, Gen Z, yang mana kebanyakan orang merasa tidak nyaman kalbunya, overthinking, banyak pikiran. Itu santri-santri saya banyak, Pak. Anak-anak Gen Z, Pak. Perempuan terutama. Besok sakit. Kenapa? Tadi malam gak bisa tidur, Ustaz. Banyak pikiran. Kenapa? Karena banyak yang dilihat.
Akhirnya banyak pikiran, nggak bisa tidur. Sampai jam 2, jam 3 nggak bisa tidur. Besok sakit. Maka obatnya ini, mengingat isi hati tentang takdir. Semua Allah telah tetapkan. Maka seseorang akan diberikan rasa cukup, bahagia, rasa aman, bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkul alaihi. Dan dia, Allah akan berikan pada kalbunya untuk mencintai Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan yang menarik juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Lihat. Menarik ini. Ustaz, bagaimana sih rasa agar kita itu bisa berhusnudzan saat dapat musibah? Lihat ini perkataannya. Irda 'anillah fi jami'i ma yaf'aluhu bik. Relalah terhadap keputusan Allah yang Allah perbuat pada dirimu. Fa innahu ma mana'aka illa liyu'tiyak. Lihat nih. Tidaklah Allah menahanmu kecuali sebenarnya Allah sedang memberikan kepadamu. Kadang kan kita menginginkan, ya Allah beri saya rezeki bulan ini, mudah-mudahan dapat sekian biar bisa jadi modal. Ternyata Allah nggak ngasih. Cara berhusnudzannya adalah tidaklah Allah menahan dari yang saya inginkan kecuali Allah memberi dari sisi lain. Nah, itu cara berhusnudzan. Wala betalaka illa liyu'afiyaka. Dan tidaklah Allah uji engkau dengan musibah, penyakit, kekurangan harta, orang yang cinta diwafatkan, kecuali Allah ingin memberikan afiat kepadamu. Yakini itu baik-baik agar kita bisa berhusnudzan kepada Allah. Kita ini kadang-kadang Pak sudah tahu ilmunya, iya kita harus berhusnudzan, tapi cara mempraktekannya masih bingung caranya bagaimana. Maka caranya adalah kapan kita terhalang dari keinginan, kapan kita kehilangan dari sesuatu yang kita cintai, maka yakini baik-baik tidaklah Allah menahan dari yang kita inginkan kecuali Allah ingin ngasih sebenarnya. Itu caranya begitu. Yang kedua, tidaklah Allah uji kita dengan sesuatu kecuali Allah sebenarnya ingin memberikan afiat kepada kita. Wala amradak illa liyashfiyak. Tidaklah Allah kasih kepada kita penyakit kecuali sebenarnya Allah ingin apa? Menyembuhkan kita. Wala amataka illa liyuhyiyak. Tidaklah Allah mewafatkan orang yang kita cintai kecuali sebenarnya Allah ingin menghidupkan orang lain yang lebih untuk kita. Fa iyyaka an tufariqa ar-ridha anhu tarfat 'ain fatasqutu min 'ainihi. Hati-hati. Jangan sampai engkau tidak ridha dengan ketetapan Allah walau sekejap mata. Saat itulah Allah akan berpaling darimu. Bisa sekarang cara tahu ilmunya sekarang biar bisa berhusnudzan. Kapan seseorang diberikan penyakit, yakini baik-baik sebenarnya Allah sedang ingin ngasih sehat. Kapan Allah sedang berikan kemiskinan, sebenarnya Allah ingin ngasih kaya. Kapan sebenarnya Allah ingin uji kita dengan musibah, sebenarnya Allah ingin ngasih memberikan afiat. Seperti itu, terus berpikirnya seperti itu. Itu yang membuat orang harus akhirnya apa? Terus positive thinking, husnudzan, berbaik sangka, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya dapat musibah, dia ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Ada ustaz di pesan saya ketika saya tanya, "Kaifa haluk ya ustaz?" "Ana marid ya ustaz." Nah, jangan begitu. Sunnahnya enggak begitu. Sunnahnya alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana keadaanmu ustaz? "Saya sakit ustaz." Enggak. Tapi ucapkan alhamdulillah ala. Ya, orang yang tahu ilmunya berarti akan nanya dia nanti, "Sakit apa ustaz?" Nah, gitu. Ini pada ada santri saya juga, saya tanya, "Kaifa hal?" "Saya lagi enggak tenang."
Jadi benar, Gen Z ini penyakitnya nggak tenang hati. Apa namanya? Mental, kesehatan mental, apa bahasanya? Kurang mindfulness gitu. Nggak tenang hidupnya gitu. Selalu ada was-was, insecure kemana-mana. Ya. Nah, itu satu poin, habis waktu kita nih. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ringkas, poin ke-6 adalah kiat agar seseorang bahagia, sering-sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan bawahnya, kenapa mengingat nikmat Allah bisa membuat bahagia? Karena mengingat nikmat Allah membuat seseorang bersyukur, dan saat bersyukur datanglah kebahagiaan. Kemudian ringkasan yang kedua, kenapa mengingat nikmat Allah membuat seseorang bisa bahagia? Karena dengan mengingat nikmat Allah, saat dia mendapat ujian musibah yang tidak dia sukai, maka dia akan bisa bersabar. Kenapa bisa bersabar? Karena ternyata nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada pertanyaan. Bagaimana nikmat bisa menjadi musibah? Contoh saya dengan mudah tidur itu nikmat, tapi ketiduran lewat waktu sholat juga musibah. Seperti apa ya Ustadz? Maka jawabannya, kalau benar-benar ketiduran bukan musibah, tapi itu manusiawi. Makanya ada hadis Rasulullah yang berbunyi, man nama an salatin fanasiha. Barang siapa man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Siapa yang tertidur dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia salat saat dia ingat atau saat dia bangun dari tidurnya. Bagaimana cara mengatasi suami yang suka bercanda namun terkadang kata-katanya menyinggung perasaan saya dengan kata-kata harusnya tidak diucapkan? Ini dari dua sisi. Sang suami jaga perkataannya dengan istrinya walaupun dalam keadaan bercanda. Kemudian sang istri bersabar-sabar dengan perkataan suami dan berbaik sangkalah dengan perkataan suami. Mungkin yang dia maksudkan begini, dia tidak ingin merendahkan, cuma ingin berkata-kata. Karena kadang-kadang kita ingin mendapati pasangan yang perfect, itu nggak ada. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu, fa'ish wahidan, awsil akhaka fa innahu mukharifu dzambin wa mujanibu." Jika engkau di setiap perkara selalu menyalahkan pasanganmu, maka engkau tidak akan pernah dapat pasangan. Kalau begitu hidup aja sendirian. Hidup aja sendirian. Atau tetaplah berpasangan, tetapi ingat, pasanganmu kadang-kadang melegakan perasaanmu, kadang-kadang menyakiti dalam tanda kutip perasaan. Kadang suami atau istri tidak sengaja atau tidak ingin untuk menyakiti perasaan, cuma keceplosan dia. Jadi ini yang sesuatu yang harus dimaklumi bersama-sama, saling tenggang rasa. Cuma saya berpesan, jangan saling mengejek di antara suami istri, walaupun dalam keadaan bercanda. Contoh, ketika suami masuk ke dalam kamar, istrinya sedang berganti baju. Kemudian dia dapati, Masya Allah, gajah dari mana? Itu kan bercanda. Jangan. Begitu juga sang suami ketika dia buka baju, sang istri mengatakan, Masya Allah, kudanil dari mana? Enggak boleh. Ini enggak boleh bercanda dalam keadaan menghina-menghina. Wallahu a'lam. Jika saat ditimpa ujian, pada awalnya ia ridha dan bersabar menerima. Namun karena hati lemah, akhirnya ia tergoda syaitan
dan menjadi terpuruk akan ujian tersebut hingga berlarut waktu. Kemudian ia mengingat Allah kembali ke jalan Allah. Apakah ia ridha dan sabar pada awal tertimpa ujian, ia mendapatkan pahala, dan apakah saat terpuruk tersebut ia berdosa? Jawabannya adalah ketika dia sudah kembali dia dapat pahala. Cuma berbeda saat orang bersabar saat hentakan musibah pertama datang. Saya beri contoh biar lebih mudah memahami. Seorang istri meninggal suaminya. Di hari pertama meninggal, dia melakukan raungan-raungan, merobek baju, tidak mau makan, tidak mau minum, galau, sedih, tidak mau ngobrol dengan orang. Pokoknya benar-benar meratapi berlebihan. Hari kedua demikian, tidak mau makan, tidak mau minum. Hari ketiga, hari keempat sudah mulai keroncongan, kehausan. Baru dia mau makan, baru dia mau minum. Lalu setelah itu dia berkata, saya sebenarnya sabar. Nah, ini gak sabar nih. Paham ya? Sabar itu kata Rasulullah, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu saat hentakan musibah pertama datang, lalu dia bisa menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh, itulah sabar. Itu namanya sabar. Tapi kalaupun setelah 3 hari tadi dia tetap bersabar, kembali kepada Allah, kemudian bersabar, maka dia tetap dapat pahala atas kesabaran meskipun agak terlambat. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seseorang memposting atau mempublikasikan nikmat yang dia rasakan seperti nikmat makan, nikmat berupa anak dan atau pasangan, prestasi dan lain sebagainya di sosial media dengan tujuan untuk menambah rasa syukur, apakah ini termasuk yang dilarang? Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, boleh saja, tetapi ingat baik-baik. Setiap nikmat ada yang hasad. Dan saya pesan nih, nasihat karena Allah, yang kadang-kadang, ini mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, keluarga kita ya. Kadang-kadang public figure nih, artis atau artisah, ya, habis nikah kan dilihatkan di pamer-pamer, tidak beberapa bulan cerai. Antum tahu nggak? Mungkin salah satu sebabnya adalah ain. Ain itu apa sih pengertiannya? Mata yang cinta dicampuri dengan hasad, itu ain. Mata yang suka ngelihat, tapi kok saya nggak bisa begitu ya? Hasad, kena ain. Hati-hati. Ya, tidak semua orang kita perlihatkan nikmat kita. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang mempunyai nikmat pasti ada yang hasad. Nah, wallahu a'lam. Dan lebih baik dia tidak perlu untuk upload di media sosial karena banyak yang kesusahan. Kemudian yang kedua, bisa mendatangkan kesombongan. Bisa mendatangkan apa? Kesombongan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menguatkan sahabat saya yang mu'alaf dari Hindu ke Islam, namun saat ini beliau qadarullah sedang bertubi-tubi musibahnya, dengan bahasa yang sederhana yang bisa beliau pahami sehingga beliau semakin kuat dalam Islamnya. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa kepada saudara yang dari Hindu mu'alaf ke Islam ini, semoga Allah memberikan keteguhan iman, memberikan kesabaran dalam menghadapi musibah. Adapun nasihat agar bisa menghadapi ujian, yaitu ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna as-sadiqin wa la ya'lamanna as-sabirin. Kadzibin. Yang artinya, apakah kalian mengira kalian dibiarkan apakah kalian mengira kalian dibiarkan mengatakan kami telah beriman
Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, sehingga Allah mengetahui siapa di antara kalian yang sabar dalam keimanannya, dan siapa di antara kalian yang jujur dalam keimanannya, siapa di antara kalian yang dusta dalam keimanannya. Banyak dari para sahabat Nabi setelah masuk Islam, sebagian dari mereka mendapatkan penyakit. Ini sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Nah, wallahu a'lam. Saya izin bertanya, apakah saya kufur nikmat dengan mengatakan kepada suami saat suami tidak memberikan rezeki, semua rezeki yang beliau dapat, karena saya masih merasa kurang di saat saya tahu suami saya bisa mendapatkan lebih dari itu. Karena sifat malas suami karena lebih senang main game dan selalu mengatakan itu sudah rezeki minallah. Saya bilang begitu karena sebelumnya beliau pernah bekerja di perusahaan lebih besar dengan gaji yang lebih besar. Hanya karena pekerjaan lebih keras, beliau menyerah. Sedangkan di tempat sekarang kembali lagi karena bisa tidur siang dan main game di kantornya, tetapi selalu mengeluh dengan keadaan kantornya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini nanti didudukan apakah suami ini menzalimi istrinya atau tidak. Dalam artian, suami dengan pekerjaan sekarangnya yang dianggap lebih ringan, bisa tidur siang, bisa main game, apakah sudah mencukupi dengan sebenar-benarnya, menafkahi dengan sebaik-baiknya istri atau tidak? Apakah dia menzalimi istri dan anak-anaknya atau tidak? Kalau seandainya ada semacam kezaliman, maka seorang suami dengan seperti ini, dia seharusnya lebih mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan yang lebih lagi. Itu satu. Yang kedua, perkataan suami rizki minallah, rizki dari Allah, iya tidak ada keraguan, rizki dari Allah. Tetapi jika terjadi kezaliman suami terhadap istri, maka pada saat itu dia harus mencari lebih rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar dengan takdir, kemudian dia menzalimi istrinya. Apalagi ada kasus yang pernah saya hadapi. Si istri ini yang bekerja, ini kezaliman. Si istri ini akhirnya yang membiayai kehidupan, ini kezaliman. Karena suami merasa istrinya sudah bekerja, sudah punya penghasilan, akhirnya listrik, air, kebutuhan keluarga dia yang sang istri yang mencukupi, atau sang suami mencukupkan dengan rezeki yang ada asal bisa makan, sedangkan istri ingin juga dibelikan ini, ingin juga dibelikan ini, dan itu bukan berarti istri kurang sabar, enggak, itu hak sang istri. Jadi dilihat di situ kezaliman terjadi atau tidak kepada suami. Dari suami kepada istrinya. Kemudian saya ingin menyinggung tentang main game. Ya akhi, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu. Saya ingat perkataan Syekh Abdul Razak. Beliau ditanya tentang, karena beliau ulama yang hidup di zaman sekarang. Zaman yang ada media sosial, zaman yang ada game online dan game. Zaman yang ada smartphone. Beliau ditanya, Syekh, apa kiat kita berhadapan dengan alat-alat smartphone sekarang dan media sosial? Kata beliau 3 hal. Yang pertama, yakini baik-baik semua yang engkau lakukan dengan HP-mu tertulis dalam buku catatan amalmu. Yang kita buka, yang kita searching, yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita komentar, ya, itu semua tertulis dalam buku catatan amal kita. Semakin banyak platform yang kita buka, akunnya di situ kita punya ada, semakin kita meninggalkan jejak di dalam buku catatan amal gitu. Berat. Kemudian yang kedua, jadikan selalu firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam bermedia sosial, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu syiar dalam bermedia sosial. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
Hendaknya seseorang saat bermedia sosial, maka dia harus pahami baik-baik. Namanya media sosial berarti menjalin hubungan lebih banyak. Jangan sampai malah media sosial memutuskan hubungan. Kemudian beliau beri contoh, dan contohnya detil karena beliau ulama yang hidup zaman sekarang. Kalau dalam bahasa Arab media sosial namanya at-tawasul al-ijtimai. Terjemahannya letterlock bahasa Indonesia, komunikasi yang sosial, yang umum. Komunikasi yang umum. Yang terjadi di zaman sekarang gara-gara main media sosial bukan malah tawasul ijtimai, komunikasi yang sosial, malah tafakkuk ijtimai. Malah terputus sosialnya, omongannya. Suami, istri, 2 anak di meja makan, masing-masing diam dan beraktivitas hanya dengan HP-nya. Mungkin kita bisa berbaik sangka, mungkin mereka sedang memesan makanan melalui grup WhatsApp keluarga. Orangnya berada di depan. Itu 3 hal. Ya Allah. Bagaimana menasihati keluarga yang baru saja ditinggal meninggal saudara laki-laki saya, dan keluarga selalu teringat dan merasa belum menerima takdir. Maka sering-sering ingatkan bahwa kita ini hamba Allah, dan Allah penguasanya, Allah sekehendak berbuat kepada kita. Kemudian yang kedua, sering-sering ingatkan tentang pahala bersabar atas musibah. Yang ketiga, ingatkan bahaya tidak menerima takdir Allah, karena itu dosa. Cukup kiranya, saya ada kajian lagi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf belum bisa dijawab semuanya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.